tokoh dalam kisah ini diperankan oleh aktor berdasarkan kisah nyata. Rasanya, aku sudah melakukan sebagaimana seorang ibu mendidik dan mengajarkan anak-anaknya. Mungkin yang kurang adalah perhatian yang seksama. Karena putriku sudah di senior high school, jadi rada susah aku masuk dalam dunia milenialnya. Baginya pemikiranku dan larangan-laranganku terlalu ketat. Beberapa kali kami silih pendapat. Baginya pemikiranku sempit. Bagiku pola pikirnya terlalu bebas. Sampai aku capek kalau harus berdebat terus dengannya. Jadi aku membebaskannya dalam bergaul dengan teman-teman sekolahnya. Pikirku dia pasti tahu batasan-batasannya. Karena di gereja dia diajarkan tentang kebenaran. Dan kami pun mencontohkannya di rumah. Kulihat beberapa kawan sekolahnya silih berganti mendatanginya, bermain, belajar, dan bahkan ada yang menginap pula. Ada satu yang menjadi kawan akrabnya, di mana ia sering sekali menginap di rumahku atau anakku yang menginap di rumahnya. Karena sama-sama perempuan, aku tidak banyak larangan. Sempat kulihat beberapa perubahan di putriku. Ia senang nge-gym dengan alat-alat berat, membuat tubuhnya semakin bidang, dan ia memotong pendek rambutnya. Suka olahraga yang lebih maskulin. Teman akrabnya juga demikian penampilannya. Macam-macam aja mode anak-anak remaja sekarang, kata hatiku. Waktu pun terus berlalu. Putriku sudah hampir lulus dari senior high schoolnya. Ketika kutanyakan dia mau melanjutkan kuliah di mana, dia menjawab akan kuliah bareng dengan si A, kawan akrabnya tersebut. Bahkan dengan tenang ia berkata, aku juga akan tinggal bareng dia berdua di apartemennya. Ngapain? Kataku, masih satu kotak kok tinggal sama orang lain. Tiba-tiba dunia seakan hancur bagiku ketika ia berkata, kami saling jatuh cinta dan kami ingin tinggal bersama. Apa? Kamu ngomong apa? Iya Mi, kami ini lesbi yang saling jatuh cinta. Ku tampar pipinya, ku maki dia. Sambil menangis, aku berkata, jadi ini balasan yang kamu berikan kepada mamimu. Sejak saat itu, ku awasi dia dengan ketat. Beberapa kali si A datang dan aku usir dari rumahku. Aku beritahukan juga orang tua si A tentang tingkah laku putrinya. Orang tuanya kaget. Gak mungkin, katanya. Kami sekeluarga Kristen yang taat. Kami saling mengawasi putri kami lebih seksama. Si A ditarik pulang oleh orang tuanya untuk tinggal bersama mereka lagi. Aku bersimpuh di bawah kaki Tuhan, menangis, memohon ampunan atas kesalahanku dan putriku. Aku minta bimbingan rohnya untuk memberikan jalan keluar dari masalah ini. Aku mulai pendekatan lebih kepada putriku. Kuajak suamiku untuk mulai adakan mesbah keluarga. Mungkin agak terlambat, tapi apa salahnya daripada tidak? Sulit, pasti. Putriku awal-awal selalu menolak. Aku gak bisa bersikap keras karena ini akan membuatnya semakin berontak. Aku selalu berdoa tiap pagi malam buat putriku dan minta bimbingan rohnya agar dapat bertindak sesuai kehendaknya. Pada suatu kesempatan baik, aku bersyukur bisa bicara hati ke hati dengan putriku. Kuceritakan perjuangan seorang ibu bagi anaknya, sejak dari kandungan, melahirkan, merawat bayi yang menjadi belahan jiwanya. Tidak ada yang lebih berharga dan membahagiakan hati seorang ibu selain melihat anaknya hidup benar di mata Tuhan dan berbahagia. Tidak lupa aku memohon maaf dengan tulus kepadanya kalau selama ini belum bisa menjadi seorang ibu yang diharapkannya. Air mata membasahi pipiku. Dengan tulus ku mulai rambutnya, ku peluk dia dengan segenap cintaku. Ku bisikkan betapa sangat berharga dia di mataku dan aku sangat mencintainya. Kulihat dia mulai menangis. Ku percaya kasihlah yang bisa menyelesaikan semua ini, seperti tertulis dalam 1 Korintus 13 ayat 2. Sekalipun aku memiliki iman yang sempurna, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Saudara,
Biarlah ceritaku menjadi peringatan akan kita semua. Sebab peristiwa ini bisa terjadi kepada siapa saja. Ini tentang roh kenajisan yang bisa ditularkan melalui pergaulan. Dan roh hanya bisa diselesaikan dengan roh, yaitu roh kasih dan kebenaran. Dengan kasih, kemudian hati, pengetahuan, dan kesabaran, kulayani putriku. Puji Tuhan, ia mulai berubah. Penampilannya sudah jauh berbeda. Ia mulai terbuka kepadaku dengan menceritakan kehidupannya. Aku dan suamiku membangun kepercayaan dan kasih bersamanya. Sungguh bersyukur, melalui semua ini menguatkan ikatan kasih dalam keluarga kami. Amin.